Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Data yang saya terima itu saya di sini di Sujat Curuh jadi instruktur, pesertanya 10. Sudah datang semua ibu-ibu? Sudah. Gak ada yang ketinggalan? Enggak ada. Coba dicek aja Bu, dipanggil satu-satu Bu. Gak usah Bu, itu nanti makan waktu. Kita masih ada pertemuan di hari kedua dan hari ketiga. Jadi nanti lama-lama kita bisa kenal Bu. Ya Bu. Karena semuanya sudah hadir untuk memulai pelatihan ini, supaya bisa berjalan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, sebelumnya sudah ada yang kenal belum dengan saya? Belum. Oh, belum. Perkenalkan ibu-ibu ya. Itu biodata saya. Nama saya Haryanti, lahirnya di Sragen. Kira-kira 41, mau nyebut 21. 21 itu Bu umur anak saya. Usia saya 41 tahun yang lalu. Saya berdomisili di Bontang. Alamat lengkap saya itu ada di Jalan Pangeran Antasari, Berbas Pantai. Saya kesini diutus dari instansi saya, yaitu Lembaga Pengembangan Bisnis Pama Besar Berintan. Alamatnya di Jalan Pangeran Ahmad Yani, dekat Bakso Solo Mas Heru. Gampang itu Bu dicari. Itu nomor HP saya dan itu email saya. Kalau ibu nanti ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari materi yang akan saya sampaikan, ibu bisa japri saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan di sebelah kanan saya, sebelah kanan saya berarti sebelah kiri Bu ya, ada pintu darurat. Jadi Bu, kalau ada nih sesuatu terjadi di ruangan ini Bu, ruangan pelatihan kita ini, nanti itu kita lari bisa dari pintu sebelah kanan atau dari pintu depan, akses kita keluar masuk. Lari ya Bu ya. Terus toiletnya di depan, di seberang pintu, musolanya di seberang pintu sebelah kanan. Di meja Bu, di meja tolong disingkirkan dari air minum. Supaya apa? Supaya kalau kita refleks, kita tidak menyenggol dan tumpah. Kalau tumpah ngenain berkas ibu-ibu. Kalau berkasnya basah pasti tulisannya meleleh dan tidak jelas. Nah, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, ibu-ibu di sini sudah pernah melihat rumput laut belum? Belum. Pernah. Sudah Bu. Rumput laut itu Bu di Bontang banyak sekali, karena Bontang itu salah satu daerah pesisir. Jadi banyak itu Bu petani rumput lautnya. Jadi judulnya prosedur komposisi bahan baku dan bahan tambahan pembuatan mie rumput laut. Unit kompetensinya dari SKKNI pembuatan mie rumput laut. Nomornya nomor 107 tahun 2016. Apa sih tujuan dan manfaat dari judul saya tadi? Tujuannya, peserta dapat menentukan prosedur komposisi bahan baku dan bahan tambahan pembuatan mie rumput laut. Manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta mampu menentukan prosedur komposisi bahan baku dan bahan tambahan pembuat mie rumput laut. Setelah nanti kita pelatihan, kita akan tahu tuh Bu. Dari judul ini aja kita sudah bisa. Oh iya, nanti aku kalau mau bikin itu, ini
komposisinya apa aja sih? Nah, itu dia Bu, gambarnya rumput laut. Itu gambarnya aja ya Bu. Ya Bu. Rumput laut memiliki peluang untuk terus dikembangkan sebagai bahan baku maupun bahan tambahan pangan. Di bidang pangan, rumput laut berfungsi makanan, campuran makanan, memberi tekstur makanan. Yang di atas itu Bu, rumput laut yang baru kita panen. Jadi dia warnanya masih hijau seger. Dia, tapi ini kelemahannya apa Bu? Daya jualnya kurang tinggi, peminatnya masih kurang. Nah, kalau yang di bawah ini Bu, dia sudah melalui proses, dan yang di bawah ini sudah dikeringkan, terus dia direndam, jadi dia jadi seperti segar lagi. Ini Bu, kalau dijual harganya tinggi yang putih. Kalau yang hijau itu paling harganya sekitar 5.000 karena masih basah, masih segar. Kenapa sih Bu di sini rumput laut itu bisa menjadi bahan campuran makanan? Karena rumput laut itu banyak mengandung vitamin, serat, dan rumput laut itu bisa sebagai bahan baku maupun bahan tambahan pangan. Selain dipangan, rumput laut juga bisa sebagai untuk bahan kosmetik, apa tuh namanya? Lupa saya Bu. Yang itu loh Bu, obat. Obat juga bisa, kosmetik juga bisa. Jadi tuh rumput laut itu banyak sekali manfaatnya. Nah, itu Bu, salah satu yang akan kita praktekkan di sesi berikutnya. Rumput laut, mie rumput laut, salah satu alternatif dalam meningkatkan nilai gizi mie adalah dengan menambahkan rumput laut. Adanya rumput laut pada campuran adonan mie dapat menambahkan kadar serat pada mie. Serat kasar yang ada pada rumput laut dalam pencampuran mie sangat berpengaruh pada tekstur mie. Jadi ibu-ibu, kalau kita bikin mie, membuat produksi mie sendiri lah Bu ya, itu dengan dicampur rumput laut itu ditambahkan aja rumput laut, itu kita akan mendapatkan tekstur mie-nya itu lebih kenyal. Dia lebih kenyal dan dia berserat. Seratnya itu, mie-nya itu nanti teksturnya itu jadi kayak apa sih, bergerindil, bahasanya apa sih, dia nggak halus, nggak kayak mie yang dijual itu. Manfaat mie rumput laut. Manfaat mie rumput laut dalam ilmu nutrisi lebih dikenal memiliki nilai kandungan serat kasar yang penting yang dapat digunakan sebagai dasar makanan. Kandungan pada mie rumput laut itu yaitu kandungan mie rumput laut itu banyak sekali nilai gizinya Bu. Ada airnya, ada proteinnya, ada kadar lemaknya, ada karbohidratnya, ada serat kasar, dan ada kadar abu. Tahu kan Bu, serat itu dalam tubuh kita untuk apa fungsinya? Itu untuk melancarkan pencernaan. Jadi pencernaan kita itu biar lancar. Menghindari sembelit. Nah, itu betul Pak Amir. 100 untuk Pak Amir. Tepuk tangan dulu untuk Pak Amir. Komposisi mie rumput laut. Komposisi disampaikan baik untuk bahan baku berbentuk utama maupun tambahan. Untuk bahan baku tunggal disebut komposisi sebesar 100%. Pada pembuatan mie rumput laut ini, komposisi yang digunakan yaitu bahan baku rumput laut sebagai bahan baku. Tapi di sini tidak 100%. Bahan tambahannya itu adalah tepung terigu, tepung tapioka, telur, garam, dan air. Nah, apa itu Bu? Kok ada begitu tuh? Ya, apa itu? Nah, sekarang saya bertanya sama Ibu siapa ya yang pilih? Oh, ini aja, Bu Siti Puriani.
Sebutkan komposisi apa aja komposisi pembuatan mie rumput laut selain bahan baku. Komposisi mie rumput laut. Komposisi mie rumput laut selain bahan baku utama dari rumput laut yaitu ada tepung terigu, ada telur, ada air, ada mentega sedikit, garam. Tepuk tangan buat ibu dan terima kasih Ibu, pintar sekali Ibu. Ibu bisa memahami dari materi yang saya sampaikan tadi. Jadi, saya tarik kesimpulan, rumput laut pada campuran adonan mie dapat menambahkan kadar serat pada mie. Serat kasar yang ada pada rumput laut dalam pencampuran mie sangat berpengaruh pada tekstur mie. Komposisi mie rumput laut adalah rumput laut sebagai bahan utama, tepung terigu, tepung tapioka, telur, garam, dan air. Apalagi itu ibu-ibu? Wah, ibu-ibu, kita harus berpikir sejenak. Jadi saya ada form evaluasi nih ibu-ibu, tapi waktunya hanya 3 menit. Pokoknya setelah 3 menit harus saya tarik kembali. Oh, nah, sudah ibu-ibu. Oh, saya tarik lagi ya ibu-ibu. Ya Bu. Saya cek dulu sebentar ya ibu-ibu ya. Oh, jawabannya bagus, walaupun ada yang salah ini dari salah satu. Tapi nggak apa-apa lah Bu, namanya kita masih belajar. Karena tugas evaluasinya sudah selesai, saya ada lagi nih Bu. Nah, ini tugas tambahan. Tugas tambahannya adalah buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai pembuatan mie rumput laut, komposisi bahan baku, bahan tambahan pembuatan mie kering rumput laut. Tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi besok harus sudah dikumpulkan ya Bu ya. Besok pagi lah Bu minimal. Nggak apa-apa Bu, itu ada rangkuman dari rangkuman dari berbagai sumber. Jadi nanti ada pembandingnya Bu, dari materi yang saya kasih sama yang ibu-ibu sumber yang ibu-ibu cari. Nah, sudah sampai di pemberesan kelas. Ibu-ibu, saya mohon nih, tadi ibu-ibu masuk ke ruangan ini, mejanya bersih, tanpa sampah, mejanya rapi. Jadi sekarang sebelum kita meninggalkan ruangan ini, dimohon kesediaannya sampah-sampahnya diambilin, dibuang pada tempatnya. Terus alat-alat ibu, berkas-berkas, laptop, apapun itu yang punya ibu disimpan. Jangan sampai tercecer. Kalau sudah tercecer Bu dan hilang, seperti tadi tuh Bu, ada kejadian HP-nya nggak tahu kemana. Jadi semuanya sibuk nyari kan Bu. Nah, sekarang disimpan, dirapihkan. Nanti kalau sampai hilang, panitia tidak bertanggung jawab Bu. Sudah, terima kasih. Tapi Bu, sebelum saya mengucap terima kasih karena acara ini sudah kita lalui lah. Acara ini sudah kita lalui dengan lancar. Marilah kita berdoa dulu.
Mari kita berdoa ibu-ibu menurut percayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah selesai ibu-ibu. Jadi saya ucapkan alhamdulillah. Dan terima kasih banyak ibu-ibu sudah mengikuti materi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.